Zat aditif dan zat adiktif. Zat aditif adalah zat yang ditambahkan ke dalam makanan maupun minuman untuk menjaga dan meningkatkan keamanan, kesegaran, rasa, tekstur, maupun tampilan pada makanan minuman tersebut. Zat aditif dibedakan menjadi dua jenis, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan atau disebut juga dengan sintesis. Berikut ini adalah contoh dari zat aditif. Terdapat pewarna, pemanis, penyedap, pengawet, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi yang diberikan ke makanan maupun ke minuman. Artinya terdapat 7 jenis ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat 2 jenis zat aditif, yaitu buatan dan alami. Pada pewarna alami terdapat buah bit yang menghasilkan warna merah, kunyit yang menghasilkan warna kuning, daun suji menghasilkan warna hijau, dan ubi ungu yang menghasilkan warna ungu. Pada pewarna buatannya terdapat alura red yang menghasilkan warna merah dan tartrazin yang menghasilkan warna kuning. Selanjutnya yaitu pemanis. Pemanis buatan terdapat siklamat, aspartam, dan sakarin. Pemanis alami ada gula, madu, daun stevia, sirup beras merah, gula aren, dan sirup jagung. Berikutnya yaitu penyedap. Penyedap buatan yaitu monosodium glutamat atau yang biasa disingkat dan kita sebut sebagai MSG. Nah, penyedap alaminya terdapat garam, kaldu, juga rempah-rempah. Contohnya seperti bawang merah dan bawang putih. Selain rasa, ada juga aroma. Nah, pemberi aroma buatan terdapat amil kaproat untuk aroma apel, amil asetat untuk aroma pisang, etil butirat untuk nanas, dan metil antranilat untuk aroma anggur. Untuk pemberi aroma alami bisa didapatkan dari ekstrak buah-buahan, kayu manis, daun pandan, dan vanili. Selanjutnya untuk tekstur, ada pengental dan pengemulsi. Nah, untuk pengental terdapat pati, gelatin, gam, agar-agar, dan alginat. Untuk pengemulsi terdapat lecitin yang ada di dalam kuning telur. Yang terakhir terdapat pengawet. Pengawet alami ada garam dan gula. Pengawet buatan ada asam benzoat dan asam askorbat. Terus ada juga untuk mencegah tengik, yaitu BHA dan BHT. Nah, jadi zat aditif ini aman dikonsumsi asal tidak berlebihan, yaitu sesuai dengan porsi dan kebutuhan kita. Kenapa? Karena kalau dikonsumsi secara berlebihan akan menyebabkan penyakit-penyakit dan hal-hal buruk lainnya. Contohnya seperti penyakit diabetes, obesitas, bahkan kanker yang disebabkan oleh pemanis yang berlebihan. Begitu juga dengan pewarna yang dapat menyebabkan gatal-gatal, asma, bahkan tumor. Selanjutnya kita bahas zat adiktif. Nah, zat adiktif adalah zat aktif yang jika dikonsumsi oleh organisme hidup maka dapat mempengaruhi kerja biologis serta menimbulkan efek ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan. Jenis-jenis zat adiktif terdapat narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama yang tidak boleh digunakan dan tidak dipakai di dalam medis. Contohnya seperti heroin atau putau, kokain, dan ganja. Golongan kedua yaitu golongan yang jarang dipakai akan tetapi digunakan di dalam medis. Contohnya seperti morfin, petidin, dan metadon. Nah, golongan ketiga yaitu umum dipakai maupun sering digunakan, contohnya seperti kodein. Selanjutnya psikotropika yang terbagi menjadi 4 golongan.
Golongan pertama yaitu berpotensi tinggi, tidak boleh digunakan dan tidak dipakai, contohnya seperti ekstasi dan LSD. Golongan kedua jarang dipakai dan juga berpotensi tinggi akan tetapi digunakan di dalam medis, contohnya seperti amfetamin dan metamfetamin. Golongan ketiga banyak dipakai dan berpotensi sedang, contohnya pentobarbital dan flunitrazepam. Dan golongan keempat yang umum dipakai dan berpotensi rendah, contohnya diazepam dan clobazam. Zat adiktif lainnya yang pertama terdapat nikotin, contohnya rokok dan tembakau. Yang kedua, alkohol, yaitu minuman beralkohol seperti bir, anggur, dan vodka. Yang ketiga, yaitu obat-obatan terlarang, contohnya seperti kokain, heroin, dan metamfetamin. Nah, selanjutnya pengaruh zat adiktif terbagi ke dalam 4 hal. Yang pertama yaitu fisik. Akan terjadi peningkatan energi atau stimulan, kantuk dan relaksasi atau depresan, dan halusinasi atau halusinogen. Yang kedua, psikologis. Dalam psikologis akan terjadi kecemasan dan depresi. Terus akan terjadi perubahan suasana hati yang signifikan. Akan terjadi juga halusinasi bahkan delusi. Yang ketiga, dalam hal sosial, ia akan menyebabkan ketergantungan karena memiliki sifat adiksi. Selanjutnya, menyebabkan perilaku kriminal. Mengapa? Karena itu adalah hal yang melanggar hukum dan jika kita sudah kecanduan, mengalami halusinasi bahkan delusi, besar kemungkinan kita untuk melakukan tindakan kriminal dan melanggar norma-norma yang berlaku. Selanjutnya, dalam hal kesehatan, akan terjadi kerusakan organ-organ tubuh dan merusak saraf-saraf yang ada di dalam tubuh kita. Poin terakhir yaitu resiko overdosis. Nah, ketika seseorang sudah sering mengkonsumsi zat adiktif, maka dosis yang ada pada tubuhnya untuk zat adiktif tersebut akan bertambah seiring berjalannya waktu. Dan ketika terjadi overdosis, itu akan menyebabkan sampai kehilangan nyawa. Artinya, zat adiktif itu sangat berpengaruh buruk untuk tubuh kita, untuk diri kita, dan merugikan diri kita sendiri juga orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kita harus menghindari yang namanya zat adiktif tersebut, terlebih lagi tidak sesuai dengan izin atau ketentuan yang berlaku seperti di kesehatan medis. Selesai sudah pembahasan kita kali ini mengenai zat aditif dan zat adiktif. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa zat aditif merupakan zat yang ditambahkan ke makanan atau produk lain dengan tujuan tertentu seperti untuk meningkatkan rasa, tekstur, penampilan, dan umur simpan. Nah, zat adiktif itu adalah zat yang dapat menyebabkan kecanduan atau ketergantungan baik secara fisik maupun psikologis. Artinya, zat adiktif berbeda dengan zat aditif karena zat adiktif itu menyebabkan kecanduan dan ketergantungan, sedangkan zat aditif tidak menyebabkan kecanduan. Nah, selanjutnya coba kalian amati gambar di samping ini. Terdapat komposisi pada sebuah makanan. Zat aditif apa saja sih yang terkandung pada makanan tersebut? Dijawab dan dipahami ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Dadah!